Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Putri. Di sini saya akan memoderatori kelompok 4 dengan materi variasi bahasa dan jenis-jenis bahasa sosiolinguistik. Kelompok 4 beranggotakan Santi Kusmayanti, Laali Lutfiah, Nadia Salsabila Putri, dan Nining Nursakinah. Langsung aja kita masuk ke subbab materi pertama. Saya Santi Kusmayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi bahasa. Variasi bahasa ini terjadi akibat keragaman atau kevariasian bahasa, bukan hanya disebabkan oleh penutur yang tidak homogen. Dalam wilayah yang sangat luas. Next. Selanjutnya, variasi atau ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Adapun variasi-variasi bahasa tersebut yaitu variasi dari segi penutur, variasi dari segi pemakaian, variasi dari segi keformalan, dan variasi dari segi sarana. Next. Selanjutnya, variasi dari segi penutur. Yang pertama ada idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan, yang artinya setiap orang masih memiliki variasi bahasanya masing-masing. Namun, yang paling dominan yaitu suara, sehingga kita cukup bisa mengenali seseorang dengan mendengar suara bicaranya tanpa harus melihat orangnya. Next. Yang kedua, dialek, yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang artinya yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Selanjutnya tingkat tutur, yaitu variasi yang timbul adanya perbedaan mitra tutur, yang artinya misalnya bahasa Jawa mengenal kesopanan. Ketika berbicara dengan yang lebih tua, maka penutur akan cenderung menggunakan bahasa kromo. Sedangkan untuk mitra yang sebaya atau teman sederajat, maka biasanya menggunakan bahasa ngoko. Selanjutnya ragam bahasa, yaitu ragam bahasa terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang penutur, tempat, dan situasi. Artinya, ragam bahasa ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang penutur, tempat, dan situasi ini. Hal ini mengakibatkan ragam bahasa ini menjadi formal dan non-formal. Selanjutnya, register, yaitu register ini memiliki maksud dan fungsi tertentu sesuai dengan maksud penutur. Selain itu, juga mencakup konteks sosial, yang artinya keperluan tertentu ini memiliki maksud dan fungsi tertentu sesuai dengan penutur. Next. Selanjutnya, variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya yang disebut dengan fungsiolek. Variasi bahasa ini berdasarkan bidang pemakaiannya, yaitu menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, kita dalam bidang jurnalistik, pasti dalam bidang tersebut pasti kita memiliki ciri bahasa atau kosakata yang berbeda dari bidang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Di sini saya Lali Lutfiah akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, menurut Martin Jones, dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa terbagi menjadi 5 macam gaya. Yang pertama itu ada ragam beku atau frozen, di mana ragam beku itu merupakan variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Contohnya dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, kitab undang-undang, akte notaris, serta surat-surat keputusan. Di mana ragam beku ini tuh mempunyai pola dan kaidah yang sudah ditetapkan secara mantap dan tidak bisa diubah lagi. Seperti penulisan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan ragam beku frozen. Dari dalam undang-undang ini terdapat kata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, kalimat-kalimat yang dimulai dengan kata bahwa, maka, dan sesungguhnya itu menandai ragam beku dari variasi bahasa tersebut. Susunan kalimat dalam ragam baku biasanya panjang-panjang dan bersifat kaku. Dengan demikian, para penutur dan pendengar ragam baku dituntut keseriusan dan perhatian kepada. Selanjutnya ada gaya atau ragam resmi formal. Dalam ragam resmi atau formal adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, pelajaran, dan sebagainya. Adapun contoh variasi resmi dalam pembicaraan, misalnya dalam acara kuliah, pembicaraan seseorang dengan dekan di kantornya, pembicaraan ketika seorang mahasiswa menghadapi dosen atau pejabat struktural. Nah, karakteristik di dalam ragam resmi ini kalimatnya itu lebih lengkap dan kompleks, menggunakan pola tata bahasa yang tepat dan juga kosakata standar atau lebih baku. Berikut ada gaya atau ragam usaha konsultatif, di mana ragam usaha ini merupakan varian bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di lingkungan sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Jadi dapat dikatakan ragam usaha ini merupakan ragam bahasa yang paling operasional, dan wujud bahasa ini berada di antara ragam formal dan ragam informal atau ragam santai. Berikutnya ada gaya atau ragam santai casual, di mana ragam santai atau ragam casual ini merupakan varian bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, hanya untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman akrab pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Pada ragam ini banyak digunakan bentuk allegro atau ujaran yang dipendekkan. Nah, unsur kata-kata pembentukan itu baik secara morfologis maupun sintaksis yang banyak dijumpai seperti bahasa daerah. Yang terakhir itu ada gaya atau ragam akrab yang disebut dengan intimate. Nah, ragam akrab itu merupakan ragam intim varian bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah sangat dekat atau akrab, seperti antar anggota keluarga atau teman karib. Nah, ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap. Dia lebih pendek-pendek dan artikulasinya tidak terlalu jelas. Nah, pembicaraan ini terjadi antar partisipan yang saling mengerti dan memiliki pengetahuan yang sama. Nah, berikutnya itu ada variasi dari segi sarana. Nah, variasi bahasa itu dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Nah, dalam hal ini disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni seperti bertelepon atau bertelegraf. Nah, adanya ragam lisan dan ragam tulis ini didasarkan pada kenyataan
bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis itu memiliki struktur yang tidak sama. Seperti dalam penyampaian informasi secara lisan dibantu oleh unsur-unsur non-segmental. Contohnya itu kayak nada suara, gerak-gerik anggota tubuh, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Sedangkan dalam ragam tulis, hal-hal yang disebutkan tadi itu tidak ada. Jadi dia di dalam ragam tulis itu hanya diusahakan kita sebagai penulis itu harus membuat kalimat yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh pembaca agar tujuannya itu tersampaikan dengan mudah. Selanjutnya akan disampaikan pembahasan materi oleh Selanjutnya, saya Nining Nursalina akan membahas jenis-jenis bahasa sosiolinguistik. Jenis-jenis bahasa sosiolinguistik ini ada 3 macam. Yang pertama, saya akan menjelaskan berdasarkan faktor sosiologis. Berdasarkan faktor sosiologis ini, terdapat 4 macam menurut Stewart. Yang pertama ada standarisasi. Standarisasi atau pembakuan adalah adanya kodifikasi terhadap penerimaan sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa tersebut, sehingga terjadinya seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Yang kedua ada otonomi. Otonomi merupakan dasar kedua penjenisan bahasa, yang mana otonomi tersebut merupakan sebuah sistem linguistik yang disebut mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik tersebut memiliki kemandirian. Yang ketiga, ada historisitas. Historisitas ini merupakan sebuah sistem linguistik yang dianggap mempunyai historisitas dan dapat diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa yang lalu. Faktor kesejarahan menjadi hal yang penting dalam historisitas ini. Yang keempat, ada vitalisitas. Dasar keempat penjenisan bahasa ini adalah faktor keterpakaian. Menurut Fishman, yang dimaksud dengan vitalitas adalah pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Jadi unsur vitalitas ini merupakan persoalan yang masih atau tidaknya sistem linguistik tersebut memiliki penutur asli yang menggunakannya. Selanjutnya, berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik dapat dibedakan dengan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Pembedaan ini dikatakan berdasarkan sikap sosial politik karena sangat erat dengan kepentingan kebangsaan. Ada kemungkinan 4 jenis bahasa yang disebutkan itu mengacu pada sebuah sistem linguistik yang sama, dan ada kemungkinan pula pada sistem yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang ketiga, jenis berdasarkan tahap pemerolehan. Yang pertama, bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa ibu lazim disebut bahasa pertama karena bahasa itulah yang pertama dipelajari anak. Meskipun tidak selalu bahasa pertama yang dikuasai anak sama dengan bahasa pertama yang dikuasai ibunya, atau si anak belajar bahasa pertama tidak dari ibunya tetapi dari orang tua asuhnya. Penamaan bahasa ibu dan bahasa pertama adalah mengacu pada suatu sistem linguistik yang sama yang disebut bahasa ibu adalah satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara ilmiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak. Yang kedua, bahasa kedua. Peran bahasa kedua tidak sama dengan peran bahasa yang pertama. Menurut Richard, bahasa kedua selalu digunakan bersama-sama dengan bahasa pertama atau yang lainnya. Umumnya digunakan dalam kegiatan pendidikan, pemerintahan, atau untuk bisnis.
Penuturnya sering menganggapnya sebagai bahasa lokal atau bahasa sendiri dan bukan bahasa asing. Yang ketiga, bahasa asing. Yang disebut bahasa asing adalah merupakan bahasa kedua bagi seorang anak, yang di samping itu penamaan bahasa asing bahasa asing ini juga bersifat politis, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa lain. Maka itu bahasa Malaysia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina adalah asing bagi bangsa Indonesia. Sebuah bahasa asing yang bukan milik suatu bangsa dalam arti kenegaraan dapat menjadi bahasa kedua. Lingua franca atau Basantara. Lingua franca atau Basantara adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Sebuah bahasa lingua franca karena adanya keterpahaman atau kesaling pengertian dalam partisipan yang menggunakannya. Banyak kawasan di muka bumi ini dihuni oleh orang-orang yang berbicara bahasa-bahasa yang sangat berbeda satu sama lain. Di kawasan demikian, di mana kelompok-kelompok masyarakat dituntut berkomunikasi demi kepentingan sosial dan komersial. Biasanya digunakan satu bahasa berdasarkan kesepakatan bersama. Sekian saja dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam mempelajari bahasa yang lebih luas. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.